Social justice warrior yang awalnya diagung-agungkan, sekarang maknanya itu untuk ngeledek. Ketika mereka memotret ketidakadilan di Papua, solusinya bukan Papua merdeka. Mungkin mereka itu mendalami filosofinya Mas Anies Baswedan. Jadi semua itu harus berupa kerelawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan siaran mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini kita sampai di episode 25. Betul nggak ya? Ya, kayaknya 25. Dengan pendapatan AdSense sebesar hampir 600.000 rupiah. Belum nyampe 600.000, tapi ya sedikit lagi lah. Hampir 600.000 rupiah. Nah, kali ini kita akan membahas atau mempergunjingkan sesuatu isu yang lagi hangat-hangatnya. Biasanya isu itu hanya bertahan sehari 2 hari kalau di timeline Twitter, tapi ini udah bertahan seminggu. Dan karena sangat hangat, jadi kayaknya rugi kalau kita tidak bahas di siaran podcast kali ini. Oke, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan oleh tim riset mikrofon Hasan Nasbi dan saya akan jawab satu persatu. Silakan, pertanyaan pertamanya. SJW itu apa? SJW itu ya kalau bahasa Inggrisnya kan Social Justice Warrior. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pejuang keadilan sosial. Nah, namanya ini bagus. Dan memang istilah ini itu dari tahun 1900-an sampai awal tahun 2000 itu jadi penamaan yang sifatnya pujian. Kalau bukan pujian, istilah yang netral deh gitu. Jadi ini dialamatkan untuk aktivis-aktivis yang memang ruang lingkup aktivitasnya adalah menjadi pegiat yang membela masyarakat tertentu. Ada yang menjadi pembela HAM, pegiat HAM gitu. Ada yang bergiat dalam soal kesetaraan gender, ada yang jadi pegiat dalam mengadvokasi kelompok-kelompok minoritas ya. Ada yang mengadvokasi buruh gitu. Jadi ini semua orang-orang pegiat keadilan ini disebut sebagai social justice warrior. Nah, sampai tahun 2000-an itu ini jadi jadi kebanggaan lah, menyandang title ini itu menjadi sebuah kebanggaan. Bahkan saya pun pernah punya cita-cita jadi social justice warrior. Jadi kan biasanya gini, social justice warrior ini pada umumnya punya ideologi agak kiri. Ya, jadi yang biasa kayak gitu tuh memang punya ideologi agak kiri. Kalaupun agak tengah biasanya soskala, sosialis agak kanan, atau KKO, kanan kiri oke gitu. Jadi tapi memang ini teman-teman kita yang memang biasanya menolak menjadi budak kapitalis, ya, menolak menjadi budak kapitalis, tapi kemudian menempatkan dirinya menjadi budak donor. Karena dia menolak dapat uang dari kapitalis karena dia kiri, jadi dia tidak suka menjadi sekrup kapital, dia lebih suka menjadi sekrup donor. Dia lupa bahwa donor itu juga dapat uangnya dari kapitalis atau dari negara kapitalis. Nah, tapi saya nggak tahu kapan persisnya, mungkin 2010-an atau 2015 ke sini itu social justice warrior itu sudah masuk ke dalam Oxford Dictionaries, sudah masuk ke dalam kamus besar Oxford. Dan maknanya jadi agak peyoratif gitu, ada agak pejoratif, sudah agak meleset dikit gitu. Jadi maknanya jadi seperti pemahaman kita jadinya social justice warrior itu kayak orang yang mau benar sendiri, kayak orang yang tampil bak pahlawan tapi nggak mau terima masukan dari orang lain. Orang yang taunya bahwa orang lain itu salah dan dirinya benar. Gitu. Social justice warrior ini semacam pejuang yang punya sudut pandang sempit. Kebenaran itu versi dia aja.
Dia nggak mau terima kebenaran-kebenaran versi orang lain. Dia tidak mau meluaskan sudut pandangnya menjadi 360 derajat sehingga mengerti persoalan yang sebenarnya. Jadi kira-kira ini dialamatkan kepada orang-orang yang memang itu tadi tidak mau menjadi budak kapital, tapi lebih memilih menjadi budak donor, tapi sudut pandangnya pendek. Dia hanya mau mendengar suaranya sendiri, tidak mau mendengar suara orang lain. Gitu. Padahal dia mengkritik bahwa pemerintah biasanya tidak mau dengar suara orang lain, tapi sebenarnya mereka juga tidak mau dikritik, bahkan sesama mereka. Makanya itu sering banyak pecah belah itu. Organisasi Justice Warrior itu biasanya 20 orang pendiri awalnya, kemudian dalam waktu 1 tahun akan berubah menjadi 20 organisasi. Karena semuanya pengen jadi pemimpin dan nggak mau jadi bawahan dan nggak mau menerima kritik. Kalau ada satu yang sudah kritik, dia akan keluar dan mendirikan organisasi baru. Makanya kalau koalisi LSM biasanya ada koalisi 20 LSM itu sebenarnya koalisi 20 orang. Yang dia merangkap, dia direktur LSM-nya, sekretaris LSM-nya, merangkap supir, merangkap OB, itu udah jadi satu organisasi. Jadi ya saya nggak tahu kapan persisnya ya, tapi maknanya sudah bergeser lah, sudah pejoratif lah. Jadi social justice warrior yang awalnya diagung-agungkan, sekarang maknanya itu untuk ngeledek. Bahkan ada game juga yang ngeledek gitu. Game social justice warrior itu ngeledek. Jadi ini cuman orang yang mau benar sendiri aja dan hidupnya ribet. Apa aja dia kritik. Pokoknya sesuatu yang di luar dirinya pasti dia kritik. Satu-satunya hal yang tidak pernah dia kritik adalah dirinya sendiri dan pendapatnya sendiri. Itulah social justice warrior hari ini. Gitu. Ya ini contoh nggak mengada-ada ya. Ini Ini hasil perjuangan social justice warrior yang dikritisi oleh sesama social justice warrior. Nah, yang pertama itu hasil perjuangan social justice warrior Amerika yang kemudian diteliti dan dikritik oleh social justice warrior yang menjadi peneliti Oxfam. Jadi sekitar tahun 90-an awal itu banyaklah aktivis-aktivis dari Amerika itu berkunjung meneliti di berbagai negara berkembang. Salah satunya Bangladesh. Jadi mereka menemukan bahwa Bangladesh ini kan waktu itu komoditi ekspor utamanya adalah tekstil. Pabrik tekstil itu memproduksi tekstil tapi dengan mempekerjakan child labor, pekerja anak-anak. Jadi tangan-tangan mungil anak-anak itu diberdayakan untuk jadi pekerja tekstil dengan upah nggak nyampe $1 per hari pada zaman itu. Kira-kira 52 sen dolar per hari. Nah ini kan meledak emosinya para social justice warrior. Wah ini nggak adil ini. Anak-anak dipekerjakan yang mereka harusnya sekolah, yang harusnya bermain, kemudian harus bekerja di pabrik, dipekerjakan oleh pabrik-pabrik dan dibiarkan oleh negara. Wah ini nggak bisa nih. Ini kita harus bikin undang-undang di Amerika. Mereka lobby lah. Senator Tom Harkins kalau nggak salah. Kemudian untuk menginisiasi sebuah undang-undang namanya Child Labor Deterrent Act. Jadi ini untuk memaksa perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah di Amerika untuk tidak menerima produk-produk tekstil dari negara-negara yang masih mempekerjakan pekerja anak. Gitu. Dan salah satu yang kena pasti Bangladesh. Nah, begitu undang-undang ini jadi, mungkin tahun 93 ya. Begitu undang-undang ini jadi, udah pabrik di Bangladesh itu panik. Mereka hidupnya dari ekspor. Jadi mau tidak mau mereka terpaksa untuk mengeluarkan seluruh pekerja anak yang ada di pabrik-pabrik supaya ekspor tekstil mereka diterima di Amerika. Itu jumlah yang dikeluarkan sekitar 50.000 anak. Ya. Nah, kalau sudut pandang 45 derajat seperti para SJW dan kalau kita mengikuti sudut pandang mereka, itu ini perjuangan yang luar biasa. Akhirnya anak-anak itu terbebas dari penghisapan kapital. Akhirnya anak-anak itu bebas dari pekerjaan yang belum seharusnya mereka kerjakan. Gitu. Dan bergembiralah mereka. Berpestalah mereka dan merasa kita sudah jadi malaikat penyelamat anak-anak di Bangladesh.
Tapi apa yang terjadi di Bangladesh? Ya, penelitian Oxfam menemukan bahwa ini negara itu memang, Bangladesh itu sebagai negara memang belum bisa menyediakan pendidikan yang layak buat anak-anak. Tidak bisa menyediakan biaya atau fasilitas atau apapun yang bisa menampung anak-anak itu di pendidikan. Kondisi keluarga-keluarga yang sangat miskin itu memaksa melempar anak-anak mereka untuk bekerja di pabrik. Tapi setelah dikeluarkan dari pabrik, keluarga ini kan nggak berhenti kebutuhannya. Kebutuhannya untuk bisa makan, kebutuhannya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap ada. Dan anak-anak ini karena awalnya sudah mereka lempar ke pabrik, akhirnya kan tetap ditugaskan untuk mencari uang. Akhirnya anak-anak ini berkeliaran di jalanan, mencari uang secara serabutan. Dan pekerjaan mereka secara keseluruhan jauh lebih buruk daripada ketika bekerja di pabrik. Pendapatan mereka jauh lebih buruk ketika mereka bekerja di pabrik. Keamanan mereka jauh lebih buruk. Bahkan tidak sedikit dalam jumlah yang sangat signifikan, kalau menurut penelitiannya Oxfam, itu pekerja anak yang awalnya bekerja di pabrik untuk mencari uang terpaksa menjadi pelacur anak. Untuk mendapatkan uang dengan keamanan, dengan pendapatan yang jauh lebih sedikit. Tapi apa yang dilakukan oleh SJW? Mereka kan sudah berhenti dengan bergembira, berpesta bahwa perjuangan mereka selesai. Bagaimana nasib 50.000 anak yang dibuang ini dari pabrik-pabrik dengan kehidupan mereka yang jauh di bawah kehidupan pabrik. Nah, ini yang saya maksud sudut pandang 45 derajat. Ada yang menurut kita jelek, bekerja di pabrik itu jelek untuk standar SJW Amerika. Tapi ketika dikeluarkan di pabrik, hidup mereka jauh lebih turun dan jauh lebih buruk. Kan kalau misalnya punya sudut pandang 360 derajat, bisa melihat berbagai aspek, tidak merasa benar dan merasa paten sendiri kayak SJW, mungkin inisiasi mereka beda. Oke, ada Child Labor Deterrent Act, tapi harus ada bantuan dong dari negara maju untuk negara seperti Bangladesh untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, untuk meningkatkan ekonomi keluarga supaya mereka tidak memaksa anaknya untuk bekerja di jalan. Ini kan harus dari hulu sampai hilir memikirkannya. Bukan berarti saya kemudian pro pekerja anak, tapi dari sudut pandang 45 derajat ini harusnya disiapkan anak ini setelah dikeluarkan dari pabrik harus dikemanakan. Karena pada faktanya 50 keluarga itu tidak mampu juga menyekolahkan anaknya. Pada faktanya negara Bangladesh pada saat itu juga tidak bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang layak buat anak-anak itu. Jadi ini contoh nih. Contoh terbesar dan terparah hasilnya. Kita belum bicara contoh-contoh lain. Ini contoh yang sudah jadi bahan penelitian aja. Betapa sempitnya sudut pandang SJW. Mungkin gitu. Sampai tahun 2000-an awal itu SJW itu makmur ya. Kalau di Indonesia, SJW itu cukup makmur. Karena kita masih transisi ke demokrasi, maka banyak donor-donor dari luar negeri itu memberikan grant-nya di Indonesia. Jadi waktu itu orang kalau bikin LSM, bikin sesuatu organisasi civil society yang mengkritik pemerintah itu ada dananya. Melakukan penelitian yang meneliti apa-apa kegagalan negara itu banyak dananya, banyak fundingnya. Jadi mereka hidup dari lembaga donor, bukan dari kapitalis, bukan budak kapitalis tapi jadi budak donor. Nah, tidak jarang kemudian itu asal menghantam pemerintah dan menjelek-jelekan pemerintah sendiri, menjelek-jelekan negara sendiri, kemudian hasil penelitiannya dijual ke asing. Iya, saya nggak tahu mana yang lebih baik gitu loh. Seolah-olah menghantam negara sendiri tapi kemudian memberikan data-data itu ke negara lain, semacam agen spionase. Menurut saya kalau tulus ingin memperbaiki Indonesia kan solusinya tidak lompat-lompat. Misalnya begini, ketika mereka memotret ketidakadilan di Papua, solusinya bukan Papua merdeka. Ya kan itu berarti Anda pendukung separatis dong. Anda mungkin dibiayai oleh negara lain, oleh lembaga donor asing untuk membuat persepsi dan opini supaya memang Papua harus merdeka, misalnya. Atau supaya daerah lain harus merdeka. Ini kan lompatan solusi yang jauh menurut saya gitu.
Dia jadi pembela hak-hak di Papua, tapi kemudian pengen mencabut Papua dari Indonesia. Solusinya terlalu jauh, dan solusi semacam ini kelihatan banget ditunggangi oleh kepentingan asing. Jadi dari mana mereka hidup? Ya sebenarnya mereka kan nggak bisa gosok-gosok lampu Aladin kemudian punya uang, kan nggak bisa begitu. Mereka nggak mau terima uang dari kapitalis, ya mereka terimanya dari donor, atau mereka bikin proyek yang kemudian mungkin dibiayai oleh yayasan. Ya, mereka tidak mau menyebutnya itu dari kapitalis, tapi yayasan itu dimiliki oleh kapitalis. Bisa begitu juga. Jadi ginilah, ini pasti rantai yang secara prinsip sulit untuk mereka tegakkan prinsipnya. Gitu. Mereka anti kapitalis, anti perusahaan tambang, anti perusahaan sawit, tapi tidak jarang sebenarnya mereka itu hidup diongkosi oleh yayasan yang ada hubungannya juga dengan orang-orang yang mereka benci itu. Atau dari saingan, misalnya mereka membenci sebuah pabrik, misalnya pabrik semen misalnya, disponsori oleh pabrik semen lain. Atau mereka menghakimi sebuah perusahaan tambang batubara disponsori oleh perusahaan tambang batubara lain. Bisa juga seperti itu melalui yayasan tertentu. Jadi itu. Atau mereka bikin proyek untuk, kalau sekarang kan sudah lumayan ya, bikin proyek untuk dijual sebagai film bisa. Bikin proyek untuk bikin jadi konten kemudian dapat AdSense di Google dan di YouTube bisa. Tapi sebenarnya intinya ya prinsip mereka untuk tidak berhubungan dengan kapitalis itu sebenarnya nggak bisa ditegakkan. Mereka pasti juga dapat dana yang berhubungan dengan kapitalis, apakah itu melalui lembaga donor atau yayasan atau AdSense, kan semua dari kapitalis juga. Gitu. Ini maksudnya kan ini lowongan job vacancy yang tidak diakui sebagai job vacancy. Ini lowongan kerja yang tidak diakui sebagai lowongan kerja yang mengakibatkan ribut sampai hari ini nih. Ya sejelek-jeleknya kapitalis yang mereka benci itu, nggak mungkin buka lowongan kerja tanpa gaji. Mungkin gajinya kecil, atau mungkin gajinya UMR, atau mungkin gajinya di bawah UMR. Tapi pada intinya kalau kapitalis buka lowongan kerja pasti ada gaji. Mungkin mereka itu mendalami filosofinya Mas Anies Baswedan. Jadi semua itu harus berupa kerelawanan. Jadi relawan itu tidak dibayar bukan karena tidak berharga, bukan karena tidak bernilai, tapi karena tidak ternilai harganya. Jadi kalau tidak ternilai harganya, jadi jangan dihargai gitu. Jadi Anda harus rela. Jadi mungkin filosofi ini yang mereka pakai. Jadi kalau Anda, kita buka nih lowongan pekerjaan sebenarnya selama 1 tahun penuh keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua untuk bikin video, bikin apa dan segala macam, bikin konten segala macam, tapi Anda nggak dibayar. Anda cukup kami penuhi motornya, bensinnya, kami penuhi makannya sama tempat menginapnya, tapi nggak ada bayaran sama sekali. Menurut saya ini lebih kejam daripada kapitalisme. Ya. Kerelawan yang mereka maksud ini lebih kejam daripada kapitalisme, dan terbukti logika publik juga akhirnya menghakimi job vacancy ini kan, menghakimi lowongan kerja ini kan. Nah awalnya yang dihakimi publik kan hanya lowongan pekerjaan ini, tapi akhirnya kemudian kemana-mana, yang dibuka macam-macam, dan akhirnya pandangan miring orang terhadap social justice warrior akhirnya terkonfirmasi bahwa mereka ini sebenarnya hanya orang yang berlagak suci, merasa benar sendiri, tapi di belakang mereka itu banyak aib-aib yang tersembunyi. Dan ketika dibuka satu, terbuka semuanya. Seperti kotak Pandora. Dan akhirnya saya nggak tahu nih, kasihan nih sebenarnya. Saya tidak berharap social justice warrior ini meninggal keberadaannya. Wafat perjuangannya, sehingga kita harus kirimkan Al-Fatihah buat hasil perjuangan mereka selama ini. Tapi itulah yang terjadi. Hari ini gara-gara entah itu kekeliruan atau kesengajaan mengajak orang luntang-lantung, cocok nggak luntang-lantung, atau mengajak orang luntang-lantung lah selama 1 tahun penuh untuk memproduksi konten, memproduksi video yang mungkin nanti bisa dijual, atau mungkin sebenarnya sekarang sudah ada donornya, sudah ada pendonornya, tapi ada kata-kata bersedia tidak dibayar.
menjadi blunder karena berlawanan dengan akal sehat publik hari ini. Ya, berlawanan dengan hati nurani publik hari ini. Jadi akhirnya gitu makin bergeser. Social justice warrior itu bergeser jadi orang yang maunya serba gratisan. Mau dapat manfaat, mau dapat nama, mau dapat posisi, mau dapat pujian, tapi maunya gratisan gitu. SJW pecah kongsi itu biasa banget loh. Kan saya tadi udah cerita, kalau ada 20 orang bikin sebuah organisasi pada awalnya, maka dalam 1 tahun, satu organisasi itu akan pecah jadi 20 organisasi. Karena mereka juga semua ngerasa paten. Entah merasa paten atau merasa sok paten sehingga berhak jadi direktur semuanya. Tanpa melalui jenjang karir dari bawah, semua merasa begitu udah jadi social justice warrior, berhak jadi direktur. Jadi memang di kalangan SJW itu banyak direktur-direktur yang mendadak tiba-tiba jadi direktur. Jadi direktur LSM, direktur lembaga ini, pusat ini dan segala macam itu tiba-tiba aja jadi direktur gitu tanpa melalui proses jenjang karir yang layak. Kalau mereka berselisih itu berbeda pendapat aja besok udah jadi 2 organisasi. Hari ini malam ini berbeda pendapat, besok mereka udah bikin organisasi baru. Kalau terutama juga soal uang gitu. Jangan dikira juga di kalangan SJW itu soal keuangan transparan. Ya. Justru banyak perpecahan-perpecahan terjadi juga gara-gara keuangan. Nah, kalau yang terakhir-terakhir terbuka itu masalah skandal pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, ada juga yang kemarin-kemarin gara-gara narkoba. Ini mereka ributkan, mereka saling ribut hari ini, itu menurut saya karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena sudah diketahui oleh publik, karena terbuka ke publik sehingga dia harus menghakimi temannya sendiri sekarang. Oh, kalau gitu gue gak mau temenan sama lu sekarang. Kalau gitu gue gak mau libatkan lu sekarang dalam proyek gue. Karena gue baru tahu ini. Padahal ini munafik sekali. Mereka sudah tahu ini dari lama. Mereka sudah tahu sama tahu dosa masing-masing. Mereka sudah tahu sama tahu kelakuan masing-masing. Karena kalau mereka mabok ya mabok bareng. Kalau mereka punya kegiatan seksual begini dan begitu ya kan saling cerita juga dan saling membanggakan juga. Dan saling tahu. Selama ini didiamkan kenapa? Karena tidak terbuka ke publik. Tapi kalau sekarang mereka kelihatan berantem, kelihatan pecah, saling menegasikan, saling menafikan, saling memutus hubungan, itu karena udah kelanjur kebuka ke publik. Jadi yang lagi nggak kebuka aibnya, kemudian ngerasa gue harus putus hubungan dulu sama lu nih. Kalau nggak gue ikut tercemar nih. Kalau nggak film gue nggak laku nih. Kalau nggak kerjaan gue nggak lanjut nih. Kalau nggak donor gue nggak lanjut nih. Modal Ventura gue bisa marah nih sama gue gitu misalnya. Itu karena udah terlanjur kebuka. Karena kalau nggak kebuka mereka akan tetap baik-baik aja sama mereka. Kenapa? Udah tahu sama tahu dari lama. Soal ini nggak tahu, soal itu nggak tahu. Ya bohong lah. Udah tahu dari lama kan. Hari ini pura-pura kaget. Oh ternyata lu begini ya gitu. Kalau begitu saya akan putus hubungan dengan Anda. Oh ternyata dia begini. Kalau begitu dia tidak akan terlibat lagi dalam proyek saya. Sandiwara baru. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadi pelajaran agar kita berkaca. Saya sebenarnya tidak pernah bermimpi siapapun itu jadi manusia yang sempurna. Apakah itu social justice warrior, apakah itu politikus, apakah itu pengamat, akademisi, apakah itu apa lagi? Profesional. Nggak mungkin ada yang punya kehidupan yang sempurna. Pasti punya aib, pasti pernah punya dosa. Cuma kan orang menilai itu dari pendirian moral. Orang menilai dari slogan-slogan dan jargon-jargon perjuangan kita selama ini. Orang menilai dari prinsip-prinsip yang kita pamer-pamerkan kepada orang. Nah, begitu kita sudah kebanyakan jargon, kebanyakan prinsip, kebanyakan ceramah moral, tapi kemudian kita bobrok di belakang, ada aib A, B, C, D, gak cuma 1, bisa 10 aib kita. Pendirian prinsip kita 10, ternyata aib kita juga ada 10, sehingga orang akhirnya hilang respectnya terhadap perjuangan kita, hilang respectnya terhadap opini kita, hilang penghormatan orang terhadap gagasan-gagasan baik kita. Hanya kenapa? Karena kebanyakan ceramah moral, tapi moralnya bobrok. Kebanyakan menggelontorkan prinsip-prinsip gagasan-gagasan perjuangan kepada
masyarakat umum, tapi ternyata di belakang juga banyak tindak tanduk kita yang tidak memenuhi moral dan konsensus moral masyarakat. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.